Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga sehat selalu ya. Kalau ada yang sakit semoga cepat sembuh. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan tentang bagaimana cara menggambar sebuah fungsi kuadrat. Nah, setelah itu saya memberikan sebuah soal. Di sini saya akan memberikan pembahasannya. Kalian sudah kirim ke saya jawaban kalian, tentunya itu sudah saya nilai, sudah saya masukkan daftar nilai. Namun di sini saya tetap punya kewajiban untuk menyampaikan karena beberapa masih ada yang salah. Soal nomor 1, gambarkan grafik fungsi y sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 8. Ingat kemarin ada 4 langkah ya kita untuk menggambar sebuah grafik. Yang pertama mencari titik singgung di sumbu x, kemudian yang kedua mencari titik singgung di sumbu y, yang ketiga mencari titik puncak, dan yang terakhir adalah mencari titik bantu. Kita selesaikan dengan cara tersebut. Pertama, kita mencari titik singgung. Titik singgung di sumbu x artinya y-nya sama dengan 0. Jadi y sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 8, itu y-nya sama dengan 0. Sehingga kalau sudah berbentuk seperti ini, tugas kalian adalah memfaktorkan. Kalian harus mencari nilai-nilai e. Ingat ada 3 cara, ada memfaktorkan, ada melengkapkan kuadrat sempurna, dan juga menggunakan rumus ABC. Namun yang kalau ternyata dia masih bisa difaktorkan, sebaiknya kalian faktorkan. Kita faktorkan, kita cari 2 angka yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 2, dan kalau dikalikan adalah negatif 8. Angka berapa dan berapa? Angka 2 dan 4. Yakin? Angka negatif 2 dan 4. Itu yang benar ya. Jadi angka negatif 2 dan 4. Sehingga kalau kalian ingin meyakinkan, boleh x kali x, x kuadrat, x kali 4, 4x, negatif 2 kali x, 2x, 4 dikurangi 2, 2, negatif 2 kali negatif 4, negatif 8 ya. Sehingga x negatif 2 itu sama dengan 0, atau x ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 4. Sehingga grafik tersebut akan menyinggung di titik 2,0 dan negatif 4,0. Selanjutnya mencari titik singgung di sumbu y. Sehingga di sini x-nya yang sama dengan 0 ya. Kalau x-nya sudah sama dengan 0, berarti y sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 8. Jadi x-nya di sini kita ubah menjadi 0 semua. Jadi y sama dengan 0 ditambah 2 dikali 0 dikurangi 8. Sehingga 0 ditambah 0 dikurangi 8, jadi y-nya adalah negatif 8. Sehingga persamaan tersebut akan menyinggung sumbu y di titik 0, negatif 8. Selanjutnya kita akan mencari titik puncak. Ingat, kita harus mencari sumbu simetri terlebih dahulu karena itu akan menjadi titik x. Nah, sumbu simetri atau x itu rumusnya adalah min b per 2a. Sehingga min, kalian lihat dari sini b-nya berapa? Kalau kalian lihat dari persamaan ini, maka diketahui a-nya itu berapa? A-nya bersama x kuadrat, a-nya 1, b-nya
2 dan C-nya adalah negatif 8 ya. Sehingga min 2 per 2 kali 1. Sehingga min 2 per 2 nilainya adalah negatif 1. Itu adalah sumbu simetri atau X-nya. Kemudian kita akan mencari Y. Bagaimana titik Y-nya? Kita harus mencari diskriminan. Diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Jadi 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 kali negatif 8. 2 pangkat 2, 4. Min kali min plus 4 kali 1, 4. 4 kali 8, 32. Sehingga nilai diskriminannya adalah 36. Sehingga titik Y adalah min D per 4A. Jadi min 36 4 kali 1. Jadi min 36 dibagi 4. Berapa nilainya? Min 9. Ini X dan Y. Sehingga titik puncaknya ada di negatif 1, negatif 9. Baik anak-anak, sebelum kita mencari titik bantu, alangkah baiknya kita buat dulu titik koordinatnya. Nanti dari sana kita akan tahu di mana titik bantu yang kita butuhkan. Oke, yang pertama ada 2,0. Jadi di sini ya 2,0 dan negatif 4,0. Jadi di sini negatif 4,0. Kemudian di sumbu Y dia menyinggung di 0, negatif 8. Artinya di sini ini adalah sumbu Y. Kemudian titik puncaknya dia ada di negatif 1, negatif 9. Jadi titik puncak ada di sini. Nah, kira-kira kalian butuh titik bantu berapa? Di mana? Kita akan lihat. Jadi pasti grafik ini akan melewati titik-titik ini. Nah, jadi kalian misalkan ingin mencari titik bantu, kalian bisa menggunakan titik negatif 3, negatif 2, atau 1 dan lain sebagainya yang berada di sekitar grafik tersebut. Jadi kalau kalian merasa bahwa grafik ini sudah terlihat bentuknya akan seperti apa, kalian tidak membutuhkan titik bantu, tentunya itu juga tidak salah, tidak disalahkan, artinya diperbolehkan. Jadi kalian bisa langsung, Bu ini sudah kelihatan hasilnya, jadi boleh kalian langsung tarik saja. Nah, ini adalah grafik atau gambar dari fungsi X kuadrat ditambah 2X negatif 8, grafiknya seperti ini. Kalau kalian menggunakan titik bantu juga boleh, tidak menggunakan juga tidak salah. Baik, selanjutnya untuk pembahasan nomor yang kedua. Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 4. Dari sini kita tahu A-nya adalah 1, B-nya negatif 4 dan C-nya adalah 4. Oke, kita mulai ya. Yang pertama mencari titik singgung di sumbu X. Artinya Y-nya sama dengan 0. Jadi kita masukkan fungsi tersebut sehingga Y-nya kita ubah menjadi 0. Nah, kita ubah menjadi berapa ini? Kita faktorkan bisa ya. Kita ubah dia menjadi X min 2 pangkat 2. Atau boleh juga dengan menggunakan X min 2 kali X min 2. Tentunya nilainya adalah sama. Karena dia sama, maka dia tidak perlu ditulis 2 kali. Jadi dia itu artinya menyinggung sumbu X hanya di satu titik, yaitu di X min 2 sama dengan 0. Sehingga grafik tersebut hanya akan menyinggung X di titik 2,0. Selanjutnya titik singgung
ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 4. Kita ubah X-nya menjadi 0 ya. Sehingga Y sama dengan 0 dikurangi 4 kali 0 ditambah 4. Jadi Y sama dengan 0 dikurangi 0 ditambah 4. Sehingga Y-nya sama dengan 4. Jadi grafik tersebut akan menyinggung sumbu Y di titik 0,4. Selanjutnya kita akan mencari titik puncak. Masih sama seperti yang tadi ya. Kita cari sumbu simetrinya dulu, atau X-nya adalah min B per 2A. Jadi min, karena di sini negatif 4, kita tulis lagi negatif 4 per 2 dikali 1. Min kali min nilainya adalah plus, sehingga menjadi 4 per 2. Sehingga X-nya ada di 2, atau sumbu simetrinya adalah 2. Untuk mencari Y, kita harus mencari diskriminan B kuadrat min 4AC. Jadi min 4 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 dikali 4. Negatif 4 pangkat 2 nilainya adalah 16. Min 4 kali 4 nilainya adalah 16. Sehingga diskriminannya adalah 0. Jadi Y adalah min D per 4A. Jadi 0 dibagi 4 kali 1, sehingga negatif 0 per 4 nilainya adalah 0. Artinya titik puncak itu berada di 2,0. Baik anak-anakku, sekarang kita akan mencoba menggambar ya. Tadi diketahui di titik singgung di sumbu X dia akan menyinggung di 2,0, berarti titiknya di sini. Kemudian titik singgung di sumbu Y di 0,4, artinya titik singgungnya di sini. Kita misalkan X-nya 3, maka tinggal kita masukkan Y-nya, berarti X pangkat 3 dikurangi 4 kali 3 ditambah 4. Sehingga nilainya adalah berapa? Maaf, ini pangkat 2, 9 dikurangi 12 ditambah 4, nilainya adalah 1. Artinya ketika X-nya 3, maka Y-nya adalah 1. Kita misalkan X-nya 4. Berapakah nilai Y-nya? Tinggal kita masukkan juga. 4 pangkat 2. Kita misalkan X-nya 3, maka tinggal kita masukkan Y-nya. Berarti X pangkat 3 dikurangi 4 kali 3 ditambah 4. Sehingga nilainya adalah berapa? Maaf, ini pangkat 2, 9 dikurangi 12 ditambah 4, nilainya adalah 1. Artinya ketika X-nya 3, maka Y-nya adalah 1. Kita misalkan X-nya 4. Berapakah nilai Y-nya? Tinggal kita masukkan juga. 4 pangkat 2 dikurangi 4 kali 4 ditambah 4. Sehingga 16 dikurangi 16 ditambah 4, habis sisa 4. Jadi titiknya adalah di 4,4. Nah, dari sini kita menggunakan 2 buah titik batu, kita sudah bisa tahu hasilnya, gambarnya seperti apa ya. Kita masukkan titik yang pertama adalah 3,1, artinya titiknya berada di sini, 3,1. Kemudian titik yang kedua adalah 4,4. Artinya titiknya ada di sini ya. 4,4. Dari sini kita bisa tarik garis, maksud saya kita tarik grafik yang melalui titik-titik tersebut. Sehingga dia menghadap, parabola menghadap ke atas. Oke? Ini adalah penyelesaiannya. Sudah bisa ya anak-anak ya? Baiklah anak-anak,
anak-anakku, itu pembahasan dari soal yang kemarin sudah sempat saya berikan. Kemudian saran saya bagi yang jawabannya masih salah, silakan diperbaiki, tulis juga itu di buku tugas dengan tidak merubah yang salah. Jadi yang salah biarkan sudah demikian, kemudian kalian tulis lagi di bawahnya jawaban yang benar. Bagi yang sudah benar, tidak usah ditulis lagi, ya. Cukup yang salah saja yang menyalin jawaban ini. Fungsinya untuk apa? Itu adalah untuk agar kalian tahu di mana letak kesalahan kalian sehingga kalian bisa belajar lebih baik di rumah, ya. Oke anak-anakku, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap tidak bosan-bosan saya sampaikan, tetap belajar, rajin belajar karena sebentar lagi kalian akan menghadapi penilaian akhir tahun yang akan menentukan kalian akan naik kelas atau tidak. Oke, anak-anak, ya diingat, stay at home, jangan kemana-mana, tetap di rumah, jaga kesehatan, sayangi diri kalian dan keluarga kalian. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.